Kira-kira sekarang itu jam 8 atau jam setengah 8. Aku masih beres-beres di dapur. Ini tuh hasil belanjaan aku tadi sore dengan Pak suami. Jadi aku kalau mau belanja atau pergi kemana-mana itu nunggu Pak suami pulang kerja dulu, karena aku nggak berani pakai motor keluar jalan raya. Siapa ibu-ibu yang juga mengandalkan pergi kemana-mana itu dengan Pak suami. Dulu waktu aku belum nikah, aku masih berani untuk ke jalan raya sendirian. Tapi setelah sudah menikah dan beberapa tahun gak pegang motor, jadi aku nyalinya menciut lagi dan aku gak berani kemana-mana tanpa Pak suami. Nah, makanya aku kalau belanja tuh agak repot juga, harus menunggu suami pulang kerja. Itu juga membuat aku sedikit risih dan aku tuh ingin menekatkan diriku lagi untuk bisa naik motor di jalan raya. Beberapa hari ini tuh aku merasa capek banget di hal beberes. Jadi kenapa begitu? Nah, karena sekarang itu anak aku lagi aktif-aktifnya di umur 3 tahun. Dia itu lagi seneng banget explore hal yang menurut dia itu belum tahu. Jadi ketika dia keluar rumah mainan pasir di depan rumah, dia akan membawa pasir itu masuk ke dalam rumah. Sebenarnya sudah saya tegur 1, 2, sampai 3 kali, tapi yang namanya anak itu pasti dia maunya sendiri gitu ya. Jadi aku biarin dulu dia mainan, dan juga mainan itu berserakan di mana-mana. Sebentar aku beresin, sebentar lagi berantakan. Jadi aku biarin dulu. Nah, itu menumpuknya di malam hari. Jadi malam hari itu kalau nggak aku beresin, rumah itu kayak kapal pecah banget ya Bunda. Makanya sekarang itu aku beberes itu sehari 2 kali. Di pagi hari aku beres-beres setelah aku bangun. Nah, juga di siang hari itu nggak aku beresin, aku biarin aja sampai anak tidur juga aku biarin, karena juga aku mengumpulkan power lagi buat diriku untuk beres-beres. Nah, setelah itu di sore harinya menjelang malam itu sekitar jam 7-an atau jam setengah 7 atau pas pertengahan maghrib, itu aku beres-beres rumah dan juga beres-beres mainan. Nah, tapi setelah itu di malam harinya tetap saja anak itu mainan dan juga bakalan berantakan lagi rumah. Jadi rumah malamnya berantakan, pagi aku beresin, terus sore seperti itu, dan berputar seperti itu ya Bun. Jadi di sini aku sedikit kelelahan menghadapi beres-beres rumah. Jadi sekarang aku lagi memprioritaskan power untuk aku dulu, dan aku membiarkan rumah ini berantakan saja, tidak apa-apa. Oh iya, Bunda di rumah gitu juga nggak sih yang punya anak balita kayak aku? Jadi kita tuh kayak pusing di beres-beresnya gitu. Kalau masalah yang lainnya nggak juga. Cuma kalau di beres-beres rumah tuh kayaknya berkali-kali diberesin tetap aja gitu ya berantakan. Jadi mendingan menurut aku tuh biarin aja dulu gitu. Ada waktunya kita mau beres-beres, entah itu di pagi hari atau malam kita mau tidur. Karena menurut aku kalau setiap kali rumah berantakan beresin, saat itu juga berantakan, saat itu juga beresin, itu bakalan menguras banget power sebagai ibu rumah tangga yang masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Kecuali kalau tentang kebiasaan kita yang dewasa. Ini bukan mengenai masalah anak kecil, entah itu mainan ataupun barang-barang yang diberantakin sama anak ya. Tapi kebiasaan orang dewasa, seperti menaruh anduk pada tempatnya, menaruh sepatu pada tempatnya, dan juga seperti barang-barang yang setelah kita pakai lalu kita simpan di tempatnya. Nah, itu perlu banget, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang seperti itu, lebih baik kita kerjakan saat itu juga. Karena kalau misalnya kebiasaan itu kita yang ciptain. Tapi kalau misalnya anak-anak itu lagi mengeksplorasi dirinya untuk bermain dan tentang hal-hal yang dia nggak tahu gitu ya Bun.
Jadi kalau rumah berantakan karena emang kebiasaan kita sendiri, aku bakalan marah sih, dan juga itu ngaruh ke mood aku. Jadi misalnya karena kita lupa naruh barang pada tempatnya lagi, itu bakalan kita membuang waktu lagi untuk beres-beres. Nah misalnya tuh Pak suami kan suka lupa naruh anduk di atas kasur ataupun sepatu di mana aja gitu kan. Jadi kita itu kerja 2 kali gitu ya, yang tadinya harusnya disimpan pada tempatnya, ini harus mengeluarkan waktu lagi untuk beres-beres. Jadi kalau tentang kebiasaan orang dewasa itu tetap harus ada peraturannya, biar kita nggak capek-capek amat di beberes rumah ya teman-teman. Tapi yang namanya rumah, kalau anak itu udah ngeberantakin mainan, pasti nggak cuma anak. Nah, kadang bapaknya juga ikut-ikutan naruh barang sembarangan, ngambil barang nggak disimpan lagi pada tempatnya. Iya kan teman-teman, pernah kan ngalamin kayak gitu juga. Nah, jadi kita itu yang kesel. Kadang kalau mau ngomong itu udah capek, mendingan ya udahlah biarin aja dulu di situ. Nah, nanti baru kita beresin. Sesudah beres kita baru ngomong ke suami kalau barang-barang itu simpan lagi ya di tempatnya kayak gitu. Karena kalau menurut aku beres-beres sambil ngomel itu nggak enak banget. Jadi aku tuh dulu sering banget pas belum menikah di rumah itu, ibu aku kalau beres-beres tuh sering ngomel. Dan juga aku tuh paling nggak betah ya teman-teman, dengerin ngomel-ngomel kayak gitu. Nah jadi makanya aku kalau beres-beres ya udah pas lagi mood aja, dan juga ngejaga kalau barang-barang disimpan lagi pada tempatnya. Tapi emang sih sekarang aku tahu jadi ibu itu banyak banget ngomelnya, karena rumah itu ya kita sendiri yang ngerjain, kita sendiri yang pegang. Jadi kita itu banyak ngomelnya gitu, pengen bikin peraturan yang sesuai, yang nggak bikin kita capek, yang nggak bikin kita stres. Itu kenapa ibu itu banyak ngomel. Sekarang aku baru tahu setelah aku jadi ibu gitu ya teman-teman. Nah suami aku juga pasti nilai aku itu sering ngomel dan banyak peraturan dan lain-lain, dan itu juga wajar sih menurut aku, karena di rumah kita juga kita harus punya peraturan ya kan. Kayak hal cuci piring ini gitu kan, kadang baru aja dicuci udah ada lagi yang kotor, baru aja dicuci ada lagi yang kotor gitu kan. Jadi kadang kalau sehari udah beberapa kali nyuci piring dan udah di puncaknya capek, ya udah aku biarin aja, nunggu nanti kalau mood aku lagi baik lagi baru aku cuci gitu, daripada nyuci piring sambil dilempar-lempar gitu, apalagi sambil ngomel-ngomel gitu kan. Kadang aku juga ngeluh ke suami gitu kan, capek lah gantian gitu kan. Tapi dia bilang ya udah kalau nggak mampu dikerjain istirahat dulu gitu kan. Jadi ya udah aku semampunya aja gitu, nggak peduli sih mau orang ngomong rumahnya berantakan atau apapun, yang tahu itu ya diri kita sendiri. Tapi menurut aku lebih baik sih kita menerapkan kebiasaan ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi di poin pertama, kalau kita ngambil barang ya kembalikan lagi pada tempatnya gitu. Kalau misalnya kita habis masak, habis makan, habis apa, ya langsung dicuci piringnya atau langsung dilap kompornya gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu udah sampai kerjaan numpuk baru kita kerjain. Nah itu sih yang kadang capek di kita sendiri sebagai ibu untuk beres-beres. Jadi kalau ada hal yang 5 menit bisa kita lakuin, ya udah kita lakuin aja dulu gitu kan.